Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Bimbingan Belajar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang soal ujian sekolah mata pelajaran matematika untuk kelas 6 ya. Baik, sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan video soal-soal dan juga cara cepat matematika lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 1, hasil dari 3486 ditambah 732 dikurangi 1457 adalah, langsung saja kita hitung bersusun ke bawah ya. 3486 ditambah 732. Nah, kita tambah 6 tambah 2 8. 8 tambah 3 11, simpan 1, 1 tambah 4 5, tambah 7 12, 12 simpan 1 di atas, 1 tambah 3 itu adalah 4 ya, jadi 4218. Lalu kita kurangkan dengan 1457 ya, kita kurangkan 8 dikurangi 7 1, lalu ini 1 dikurangi 5 pinjam 1 jadi 11, 11 kurangi 5 adalah 6. 2 ini sudah dipinjam jadi 1, 1 kurangi 4 tidak bisa, kita pinjam lagi jadi 11, 11 dikurangi 4 sama dengan 7. 4 ini sudah dipinjam 1 jadi tinggal 3, 3 dikurangi 1 adalah 2 ya. Jadi jawabannya 2761. Jawabannya adalah C ya. Baik. Lalu berikutnya soal nomor 2, hasil dari 912 dibagi min 24 dikali 26. Nah, kalau ada soal seperti ini positif dan negatif ya, adik-adik harus tahu dulu bahwa jika positif dibagi dengan negatif hasilnya adalah negatif ya. Nah, kita sudah tahu hasilnya negatif, maka dari itu kita lupakan dulu untuk negatifnya ya. Kita bagi saja dulu 912 dibagi dengan 24 ya. Nah, di sini kita lihat 91 dibagi 24 yang mendekati berapa? 3 ya, yang mendekati 3 karena 3 dikali 24 itu adalah 3 kali 4 itu 12, simpan 1, 3 kali 26 tambah 1 adalah 72 ya. Lalu kita kurang di sini ya, 2-nya kita turunkan. Lalu berikutnya di sini ada angka 1 ya, 1 kurangi 2 tidak bisa, kita pinjam. Itu menjadi 11, 11 dikurangi 2 adalah 9 ya. Lalu berikutnya 9 ini sudah dipinjam tadi 1 ya. Berarti jadi adalah 8. 8 dikurangi 7 berapa? 1 ya. Jadi 192 ya. Nah, 192 ini kita bagi dengan 24 ya. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Nah, di sini supaya adik-adik tidak bingung ya, kita cari saja nih perkalian 4 ya, yang kalau dikalikan belakangnya 2 ya. Berapa berarti? Berarti adalah 8 ya. Coba kita hitung ya. Kalau 8 berarti kan 24 dikali 8 berarti ya. Nah, di sini 4 kali 8 kan 32 ya. Nah, di sini 8 kali 2 itu 16 tambah 3 adalah 19. Jadi jawabannya adalah 8 ya. 8 dikali 24 itu kan 192. Kita kurangi habis ya. Nah, kita sudah dapat ya kalau 912 dibagi 24 itu adalah min 38 ya. Karena positif dibagi negatif hasilnya negatif ya. Nah, lalu setelah itu kita kali 26. Berarti min 38 dikali positif 26. Kita kali ya. Nah, di sini kita lihat kalau negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Nah, berarti yang ini udah nggak usah kita pedulikan ya, karena hasilnya positif nih. Lalu berikutnya kita kalikan 8 kali 6 adalah 48 ya. Kita tulis 8 simpan 4 ya. Nah, sebenarnya di sini adik-adik sudah bisa pilih nih. Kenapa? Karena yang belakangnya 8 ini hanya yang D saja. Jadi bisa kita langsung tulis D ya.
Tapi untuk memastikan kita hitung dulu saja ya. 8 dikali 6 adalah 48. Kita tulis 8, simpan 4. Lalu 3 dikali 6 itu 18 ya. 18 ditambah 4 itu adalah 22 ya. 22 ya. Berikutnya 2 kali 8 adalah 16. Simpan 1 ya. 2 kali 3 adalah 6 tambah 1 adalah 7 ya. Nah, lalu kita jumlahkan 8 turun 2 tambah 6 8, lalu 2 tambah 7 adalah 9. Tadi kakak bilang kalau negatif dikali positif hasilnya negatif ya. Jadi jawabannya min 988. Nah, jawabannya D ya. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3, hasil dari 34 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 adalah. Nah, di sini kita langsung saja hitung ya. 34 pangkat 2 artinya 34 dikali 34 ya. Kita kali 4 kali 4 itu 16, simpan 1. 3 kali 4 12 tambah 1 itu 13. 3 kali 4 itu 12, simpan 1. 3 kali 3 itu 9 tambah 1 adalah 10. Kita jumlahkan 6 ya. 3 tambah 25, satunya turun lalu satunya turun. Jadi 1156 ditambah 21 pangkat 2. 21 kali 21. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Kita tambahkan 144 ya. Kita jumlahkan di sini 441 ditambah 6 tambah 1 7. Nah, sebenarnya kita bisa langsung pilih C ya, karena belakangnya 7 cuma 1 ya. Tapi kita hitung dulu. 5 tambah 4 9, 1 tambah 4 5, lalu kita turunkan 1. 1597. Jawabannya C ya, betul ya. Oke. Lalu berikutnya soal nomor 4, hasil dari 35.937 akar 3 ya. Nah, kalau akar 3 di sini perhatikan cara menghitungnya adik-adik ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada titik di sini ya. Karena ada titik di sini kita bagi dulu ya. Nah, setelah itu kita cari bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya tidak melewati 35. Ya, berapa kira-kira? Kalau 1 pangkat 3 3 ya, 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 20 tuh 27 ya, berarti jawabannya adalah 3 karena 3 pangkat 3 itu 27 ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini hasil akhirnya ya. Nah, kita lihat di sini per pangkatan 3 ya, yang belakangnya ini angka 7 itu berapa? Ya, yang belakangnya angka 7 itu adalah 3 ya. Kenapa 3? Oke, perhatikan di sini. Untuk kuncinya ya, untuk kuncinya bisa dilihat kalau belakangnya 1 ya. Ya, kalau belakangnya 1 maka angkanya angka 1 juga ya. Oke. Lalu untuk yang angka 2 ya, angka 2 kan kalau kita hitung seperti ini, 1 pangkat 3 sama dengan 1 ya. Lalu 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Lalu 3 pangkat 3 itu 27 ya. Nah, di sini kita lihat ya. Sini kan belakangnya 27 nih. Ya, angka 7 nih. Ini juga angka 7 kan. Nah, berarti kita tulis di sini langsung aja angka 3 ya. Jadi bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27 itu adalah angka 3. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu adik-adik ya. Jadi nggak usah ngereka-reka lagi kalau udah tahu cara cepatnya ya. Untuk membahas tentang akar pangkat 3 bisa dicek di video YouTube AKB Milan Belajar ya. Ada beberapa contoh soal dan cara mengerjakan cepatnya. Begitu juga ada yang akar 2-nya juga ya. Silakan bisa dilihat. Baik, kita lanjut soal nomor 5 ya. Suhu sebuah ruangan kamar adalah 24 derajat Celcius, sedangkan suhu ruang pendingin lebih rendah 30 derajat Celcius dari suhu ruang kamar.
Suhu di ruangan pendingin adalah, nah perhatikan di sini suhu ruangan itu kan 24 derajat Celcius, ya kan? Nah, setelah itu suhunya lebih rendah nih yang di ruang pendingin. Berarti kalau lebih rendah kan dia turun ya. Turun ke bawah kan. Sedangkan kalau turun itu adalah minus. Berarti minus 30 derajat. Sama dengan berapa? 24 dikurangi 30. Min 6 derajat Celcius. Ya, good. Lalu berikutnya nomor 6, KPK dari 20, 26, dan 65 dalam bentuk faktorisasi prima ya. Nah, kalau faktorisasi adik-adik berarti dia harus ada pangkatnya ya. Faktorisasi prima itu ada pangkatnya seperti ini. Oke, kita cari ya. Kalau 20 itu berarti berapa? Bagi 2 10, bagi 2 5 ya. Berarti di sini 2 pangkat 2 kali 5 ya. Lalu berikutnya yang 26 ya, kita bagi 2 berarti jadi berapa? Jadi 13 ya. Berarti di sini 2 dikali 13. Lalu berikutnya yang 65 ya. Dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya. Kalau dibagi 3 bisa? Bagi 3 juga tidak bisa ya. Berarti dibagi 5. Nah, 65 dibagi 5 itu berapa? 6 bagi 5 itu 1 ya. Sisa 1 berarti di sini 15 dibagi 5 adalah 3 ya. 13. Berarti 5 dikali 13 ya. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik, di sini yang namanya KPK adalah bilangan yang sama, pangkat terbesar dan juga dikalikan dengan bilangan yang tidak ada temannya ya. Perhatikan di sini. Di sini kan faktorisasinya itu adalah 2 ya. Yang sama itu kalau kakak bariskan ya. 2 pangkat 2 kali 5. Lalu 2 kali 13 dan 5 kali 13. Di sini yang sama yang mana? 2 sama 2, lalu 3 sama 3 ya. 5 juga ada ya. Nah, di sini pangkat yang kita pakai adalah pangkat yang besar ya. Berarti di sini 2 pangkat 2 karena pangkat yang besar itu adalah 2 pangkat 2. Kalau ini kan pangkat 1 ya. Nah, setelah itu kita kali yang sama lagi mana? 5 ya. Kita kali 5. Lalu setelah itu kita kali 13. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 13. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Dini akan membuat sebanyak mungkin hiasan yang disusun dari bunga dan daun plastik. Dini mempunyai 50 bunga dan 75 daun. Bunga dan daun tersebut akan dirangkai pada batang yang terbuat dari kawat. Masing-masing sama banyak. Banyak bunga dan daun pada setiap batang adalah. Nah, di sini perhatikan adik-adik ada kata-kata sama banyak ya. Kalau sama banyak berarti dia mencari apa? PB ya. Nah, di sini perhatikan ya adik-adik, karena di sini hanya 2 angka ya. Hanya 2 angka. Di sini kakak akan mengajarkan cara mudahnya ya. Perhatikan baik-baik. Kan kalau cara biasa itu seperti ini ya. Kalau cara biasa 50 kita pakai pohon faktor ya. 50 bagi 2 adalah 25 ya. Lalu berikutnya 25 bagi 3 bisa? Tidak bisa. Lalu pakai bagi 5. Berarti di sini kita tulis 5 ya. Berarti di sini didapat 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Lalu di sini 75 ya. 75 bagi 2 bisa? Tidak ya. Bagi berapa lagi yang bisa? Dibagi 3 bisa? Bisa ya, dibagi 3. 7 bagi 3 itu adalah 2 ya. Nah, sisa 1 kan? Berarti tinggal 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi 25 ya. Terus dibagi 3 bisa? Tidak ya. Lalu dibagi 5. Sini 5. Jadi hasilnya 3 kali 5 pangkat 2 ya. Nah, kalau FVB ya adik-adik itu adalah bilangan yang sama pangkat
terkecil ya. Bilangan yang sama yang mana? Yang ini nih. 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 berapa? FPB-nya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Nah, di sini kita sudah dapat FPB-nya yaitu 25. Setelah itu ya kita lihat di sini. Untuk bunganya berarti butuh berapa? Nanti untuk bunganya ya sama dengan itu adalah untuk bunga berarti di sini tinggal 50 dibagi FPB-nya yaitu 25 sama dengan berapa? 2 ya. Lalu untuk daun ya. Untuk daun sama dengan 75 dibagi 25 ya. Berarti berapa? 3 ya. Jadi jawabannya adalah bunga itu 2 dan daunnya 3. Ini kalau pakai cara biasa ya. Kalau cara cepatnya itu ada 2 macam ya, karena di sini hanya FPB dan FPB hanya 2 angka ya. Adik-adik bisa pakai cara ini. Ada 50, ada 75. Kita cari bilangan terbesar yang bisa membagi keduanya ya. Di sini bilangan terbesar yang bisa membagi keduanya itu sama-sama kita bagi berapa? Bagi 25 ya. Karena 50 dibagi 25 itu adalah 2, lalu 7 dibagi 25 itu adalah 3 ya. Sedangkan FPB-nya yang mana? FPB-nya yang berdiri ya. Lalu hasilnya yang mana? Hasilnya setelah dibagi adalah yang ini, 2 dan 3. Jadi bunganya 2 dan daunnya 3 ya. Itu untuk cara yang mudahnya, bisa dipahami adik-adik ya. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Nomor 8, urutkan pecahan dari yang terkecil adalah, nah di sini kita bisa lihat ya, ada 0,38, ada 45%, ada 100, ada setengah dan ada 1/4/5 ya. Supaya mudah ya, kita buat ke dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persen. Di sini ada 0,38 ya, 0,38. Kalau dalam bentuk persen kita lihat ada 2 angka di belakang koma ya, berarti di sini menjadi 38/100 ya, atau 38% ya. Lalu di sini 45% ya, 45% itu tetap ya 45% ya. Lalu di sini setengah ya, setengah atau 1/2 kalau mau dibuat persen berarti dikali 100 ya kan, sama dengan berapa? Nah, ini kita langsung coret. 100 dibagi 2 adalah 50, berarti 50%. Nah, kalau yang 1/4/5 ya adik-adik, ini kita buat dulu jadi pecahan biasa. 5 kali 1 adalah 1, tambah 4 adalah 9, berarti 9/5. Setelah itu kita kali 100 ya. 100 dibagi 5 itu adalah 20. 9 dikali 20 adalah 180% ya. Nah, setelah itu kita urutkan dari yang terkecil ya. Berarti yang terkecil, nah ini kebetulan sudah ngurut ya dari yang terkecil ya. Berarti berapa aja? 0,38, lalu 45% ya. Lalu berapa? Lalu setengah, lalu berapa? 1/4/5. Jawabannya mana? Jawabannya yang A ya. Seperti itu adik-adik, mudah ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Kakak membeli 1/2 kg tepung kue. 20%-nya dari tepung kue tersebut digunakan untuk membuat roti. Sisa tepung kue kakak yang belum dipakai adalah. Nah, perhatikan di sini adik-adik ya. Di sini ya adik-adik, kakak ini kan punya 1/2 kg ya. Nah, 1/2 kg tepung gitu kan. Nah, 20%-nya ya kan akan digunakan membuat roti ya kan. Nah, jadi 20% dari 1/2 ini untuk membuat roti. Nah, sisanya berapa? Kan seperti itu ya. Oke, perhatikan baik-baik cara mudahnya ya.
Di sini kita lihat ya, 7 1/2 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Berarti di sini 7 2 dikali 7 14 tambah 1 berarti 15/2 ya. Nah, 15/2 ini ya kan 20%-nya itu dibuat untuk roti ya kan. Berarti kita kali 20%. 20% itu sama saja dengan 20 per 100 kan gitu ya. Berarti 15 dikali 20 adalah 300 per 2 dikali 100 adalah 200. Ini kita sederhanakan, kita coret ya. Berarti menjadi 3/2. Nah, 3/2 ini ya kita bisa ubah dalam bentuk pecahan desimal ya, biar tidak bingung gitu ya. Sama dengan gitu kan. Nah, cara mudah merubah ke pecahan desimal, perhatikan baik-baik adik-adik ya. 3 dibagi 2 yang paling mendekati berapa? 1. Kenapa? Karena 1 dikali 2 adalah 2. Nah, perhatikan di sini setelah dapat 2 ini ya, berarti 3 dikurangi 2 berapa kan? 1, ya kan? 1 dibagi 2 bisa? Tidak. Berarti kita tambah koma di sini ya. Karena di sini tambah koma berarti di sini tambah 0. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, berarti di sini yang dibuat untuk tepung roti adalah 1,5 kg nih yang buat tepung roti. Sedangkan yang ditanyakan sisanya ada berapa nih yang belum kepakai, gitu kan? Berarti di sini kita lihat 7,5 7 1/2 itu kan sama dengan kalau di pecahan desimal itu 7,5 kg, gitu kan? Nah, ini awal tepungnya, berarti dikurangi sama yang sudah dipakai adalah 1,5 kg. Ya, berarti berapa? 7,5 dikurangi 1,5. 5 dikurangi 5, 0 ya. Lalu 7 dikurangi 1 adalah 6. Komanya kita taruh sini. Jadi jawabannya 6,0 kg. Ini sisa tepung yang belum terpakai. Jawabannya C ya. Bisa dipahami adik-adik ya? Oke, kita lanjut. Nomor 10 ya. Pak Joko mempunyai taman seluas 729 meter persegi berbentuk persegi ya. Salah satu dari sisi tersebut akan dipagari menggunakan besi. Panjang besi yang dibutuhkan Pak Joko untuk memagari taman tersebut adalah. Nah, di sini diketahui jika luas tamannya itu adalah 729 meter persegi. Nah, sedangkan pinggirannya itu mau dikasih pagar ya. Kalau kakak bentuk dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, pinggirannya nih mau dikasih pagar nih. Kalau berkaitan dengan sisi ya, atau pinggiran berarti berkaitan dengan keliling. Rumus keliling apa? 4 kali S kan gitu ya. Berarti kita harus nyari sisinya dulu. Sedangkan di sini yang ketahuan adalah luasnya. Rumus luas apa? Sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi ya. Di sini diketahui kalau luasnya itu 729. Luasnya 729 ya, sama dengan S pangkat 2. Nah, karena kita mau nyari sisi, berarti kita akarkan 729 akar 2 ya. Nah, untuk menghitung akar 2 cara mudahnya ya, perhatikan adik-adik di sini kita sisakan 2 angka di belakang ya, kita bagi 2 berarti ada 7 ada 29 ya. Kita lihat di sini angka 7 ini ya bilangan berapa, kalau dipangkatkan 2 hasilnya tidak melewati angka 7. Berarti berapa? Angka 2 karena 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti di sini 2 ya. Nah, berikutnya di sini pangkat 2 yang belakangnya angka 9 ya. Pangkat 2 yang belakangnya angka 9 itu angka berapa saja? 3 pangkat berapa? 2 ya. Berarti kan 9 ya. Sama 7 pangkat 2 itu adalah 49. Kan gitu ya. Nah, perhatikan di sini kalau 7 dikurangi 4 hasilnya kan 3 ya kan? 3. Oke. Nah, kita lihat angka 3 sama angka 9 gedean mana? Gedean 9 ya. Karena gedean 9 berarti yang kita pakai adalah yang ini, angka yang gede. Berarti 7 pangkat 2 sama dengan 49 karena belakangnya juga 9 ya. Berarti di sini kita tulis tuh 7. Berarti 27. Nah, sisinya kita udah dapat berapa? 27 meter ya.
baru kita bikin kelilingnya. Maka kelilingnya sama dengan 4 kali 27 sama dengan 4 kali 7 28, tulis 8 simpen 2, 4 kali 2 itu 8 tambah 2 adalah 10. Jadi jawabannya 108 meter. Seperti itu adik-adik, bisa dipahami ya? Oke. Nomor 11, seorang pedagang memiliki persediaan 1/4 kg telur. Dua orang pembeli datang dan membeli telur ayam dagangannya berturut-turut sebanyak 7 3/4 kg dan 8 6/8 kg. Sisa telur ayam yang belum terjual sebanyak. Nah, berarti di sini caranya adalah 25 1/4 dikurangi 7 3/4 dikurangi 8 6/8. Supaya mudah kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 25 adalah 100 tambah 1 ya, berarti 100 1/4 dikurangi 4 dikali 7 28, 28 ditambah 3 ya, itu adalah 31 ya, 31/4 dikurangi 8 kali 8 64, 64 ditambah dengan 6 adalah 70, berarti 70/8 ya. Lalu kita samakan ya penyebutnya, kita pakai yang angka 8 ya, karena di sini 4 bilangan yang sama menjadi 8 ya, berarti sama dengan per 8 semuanya ya. Berarti di sini 8 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 110 adalah 202 ya. Lalu dikurangi dengan 8 dibagi 4 2 dikali 31 ya, berarti 62. Lalu dikurangi 70 ya. Berarti sama dengan 2 dikurangi 2 habis ya. Berarti 20 dikurangi 6 itu adalah 14 ya, berarti 140 ya, dikurangi 70/8, berarti sama dengan 140 dikurangi 70 adalah 70/8. Nah, kita rubah dalam bentuk pecahan campuran sama dengan, nah cara mudahnya seperti ini adik-adik ya, 70 dibagi 8 yang mendekati berapa? Yang mendekati adalah angka 8. Kenapa? Karena 8 dibagi 8, 8 dikali 8 adalah 64 ya. Nah, di sini berarti 70 dikurangi 64 berarti berapa? 70 dikurangi 64 6 ya. Berarti di sini sisa 6, berarti 6/8. Jadi jawabannya 8 6/8. Atau kalau mau kita sederhanakan menjadi 8 3/4. Jadi 6-nya dibagi 2, 3, 8-nya dibagi 2, 4. Jadi jawabannya adalah 8 3/4. Jawabannya adalah C ya. Seperti itu adik-adik, mudah ya. Baik, kita lanjut lagi. Nomor 12, tinggi sebuah gedung sebenarnya ada 84. Jika ya digambar dengan skala 1/700, tinggi gedung pada gambar adalah. Nah, di sini ya perhatikan adik-adik ya. Kakak pakai rumus seperti ini ya. Nah, ini rumus skala nih adik-adik ya. Di sini kakak biasa menyebutnya rumus Sugus ya. S, UG, dan US ya. Jadi S itu skala, UG itu ukuran gambar ya, dan US itu ukuran sebenarnya ya. Karena di sini dicari adalah ukuran gambar ya, berarti yang ini kita tutup yang ukuran gambarnya ya. Berarti kelihatan S sama US ya. Berarti untuk ukuran gambar sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya ya. Berarti sama dengan skalanya berapa? 1 banding dengan 700, berarti 1/700 dikali, nah dikali dengan ukuran sebenarnya ya. Ukuran sebenarnya tadi berapa? 84 meter. Oke, perhatikan, karena di sini yang ditanya adalah ukuran gambar, kita rubah ke dalam bentuk cm dulu ya. Berarti dari meter ke cm tambah berapa nolnya? 2 ya, berarti 8400. Berarti kita di sini kita tulis 84,2
ya, sama dengan. Nah, di sini kita bisa langsung kali silang aja ya adik-adik ya. Di sini kita bagi 00 ya, kita coret, ini juga kita coret. Lalu berikutnya 84 kita coret, bisa ya. 8 bagi 7 itu adalah 1 ya, karena 7 kali 1 kan 7 ya. Berarti di sini kan sisa 1. Berarti 8 sisa 1 kan menjadi 14. 14 dibagi 7 berapa 2 ya. 1 kali 12 jawabannya adalah 12 cm. Jawabannya adalah B ya. Mudah adik-adik ya. Oke, good. Kita lanjut lagi. Soal nomor 13, di pekarangan rumah akan dibangun sebuah kolam ikan berbentuk persegi pada denah skala 1:50. Kolam tersebut digambar dengan luas 49 cm persegi. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, di sini perhatikan adik-adik ya, skalanya itu adalah 1:50 ya. Nah, digambar dengan luas 49 cm persegi ya. Perhatikan luasnya adalah 49 cm persegi ya. Kalau luas itu rumusnya apa? Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 ya. Berarti di sini karena luasnya 49 ya, S pangkat 2, maka S-nya itu adalah akar dari 49 ya. Akar 2 dari 49 berapa? Tuh 7 ya. Jadi sisinya itu adalah 7 cm ya. Nah, berikutnya kita konversikan untuk mencari ukuran sebenarnya ya. Untuk ukuran sebenarnya rumusnya itu kan adalah skala ya. Ukuran sebenarnya ya, ukuran gambar ya dibagi dengan skala. Berarti ukuran sebenarnya sama dengan di sini ukuran gambar sisinya berapa? 7 ya. Dibagi dengan 1/50 karena 1:50 ya. Nah, karena di sini tidak boleh bersusun 3 seperti ini, maka yang 50-nya kita pindahkan ke samping. Berarti dikali dengan 50 ya. Nah, ini kita hapus. Nah, berarti di sini 7 dikali 50 berapa? Tuh 350 ya. Dibagi 1 berarti 350 cm. Nah, ini untuk ukuran sebenarnya sisinya ya. Nah, berarti di sini luas sebenarnya berapa? Nah, sama dengan karena sisi sebenarnya ada 350, berarti kita kalikan ya. 350 dikali 350 sama dengan berapa di sini? Nah, kita lihat nolnya kita abaikan dulu ya. Berarti 35 dikali 35 ya. 5 kali 5 25, simpan 2, 3 kali 5 15, tambah 2 17 ya. Lalu 3 kali 5 15, simpan 1, 3 kali 3 9, tambah 1 adalah 10. 5 7 tambah 2 ada 7 tambah 5 ada 12, simpan 1, 1 tambah 1 2 1 ya. Nah, berarti di sini 1225 cm persegi. Nah, sedangkan di sini satuannya adalah meter ya. Berarti di sini 1225 cm persegi sama dengan berapa meter persegi? Nah, berarti di sini kita pindahkan komanya menjadi di sini ya, bagi 100 berarti 12,25. Jawabannya berapa luasnya berarti? B ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke ya. Lalu berikutnya nomor 14. 0,8 km ditambah 16 dekameter ya. Lalu dikurangi 5000 cm sama dengan berapa meter gitu ya. Berarti kita lihat di sini untuk 0,8 km ya, itu berapa meter? Berarti kan gitu ya. Berarti turun berapa? Kilometer, hektometer 1 ya. Lalu dekameter 2 ya, lalu ke meter 3 ya. Berarti geser kali 1000, berarti tambahin nolnya 3 gitu kan. Nah, di sini nolnya tambah 1 berarti komanya geser di sini ya. Berarti tadi tinggal ada 8. Baru ini tambahin 1 0 ya.
lalu tambahin 02 di sini, lalu tambahin 03 di sini, berarti menjadi 800 meter ya. Lalu berikutnya 16 dekameter ya, berapa meter? Berarti turun 1 ya, turun 1, berarti 16 tambah 01 berarti 160 ya. Ini kita jumlahkan dulu ya, berarti 069 meter ya. Lalu setelah itu dikurangi dengan 5000 cm. Berarti nolnya hilang berapa kalau ke meter? Hilang 2. Coret ya. Berarti di sini 5000 cm sama dengan 50 meter. Kita kurangi 0, 6 kurangi 5, 1, 9 ya. Jadi jawabannya C, 910 meter ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut.